Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan David Septian Firmansyah dengan NIM 105220027, Reitama Aditya Hadian Wijaya dengan NIM 105220023, Rofina Ban Basil dengan NIM 105220024, Farhan Al-Wahid dengan NIM 105220020, Mustafa Fitra Santosa dengan NIM 105220002. Apa itu energi matahari? Energi matahari atau energi surya adalah sumber energi yang tidak akan pernah habis ketersediaannya. Dan energi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang akan diubah menjadi energi listrik. Dengan menggunakan sel surya atau solar coal sejak tahun 1970-an telah mengubah cara pandang kita tentang energi dan memberikan jalan baru bagi manusia untuk memperoleh energi listrik tanpa perlu membakar bahan fosil sebagaimana pada minyak bumi, gas alam, batu bara, atau reaksi nuklir. Bagaimana tenaga surya bekerja? Tenaga surya bekerja dengan mengambil energi dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi listrik. Sinar matahari mengandung foton. Ketika foton-foton ini mengenai modul surya, elektron di dalam modul surya bergerak dan arus listrik tercipta. Listrik ini kemudian mengalir dari panel surya ke inverter. Inverter mengambil listrik dalam bentuk DC atau arus searah dan mengubahnya menjadi AC atau daya arus bolak-balik. Setelah saklar tersebut dialihkan ke AC, listrik tersebut siap untuk digunakan untuk rumah tangga dari inverter. Daya disalurkan langsung ke panel listrik utama gedung dan dapat memberikan daya ke situs. Jika situs tersebut membutuhkan lebih banyak daya daripada yang disediakan oleh tenaga surya, ia akan menarik dari jaringan utilitas. Jika matahari menghasilkan lebih dari yang dibutuhkan, maka kelebihan produksi itu dimasukkan kembali ke dalam jaringan untuk mendapatkan kredit. Dalam proses yang dikenal dengan pengukuran bersih, panel surya saat ini akan menghasilkan energi yang layak di rumah Anda selama lebih dari 20 tahun. Ada kredit pajak federal yang tersedia dan juga insentif tersedia di tingkat negara bagian, yang membantu membuat teknologi lebih terjangkau dari sebelumnya. Bahkan tidak ada uang muka program surya yang tersedia. How solar power works. Solar power works by taking the energy from the sun's rays and converting it into electricity. The sun's rays contain photons. When these photons hit a solar module, electrons inside of the solar module move and an electrical current is created. This electricity then travels from the solar array to an inverter. The inverter takes the electricity, which is in DC or direct current form, and switches it to AC or alternating current power. Once that switch is made to AC, the electricity is ready for household use. From the inverter, the power is fed directly into the building's main electrical panel and can provide power to the site. If the site demands more power than what is provided by the solar, it will pull from the utility grid. If the sun produces more than the site needs, then that overproduction is put back into the grid for a credit in a process known as net metering. Today's solar panels will be viable energy producers on your home for over 20 years. There is a federal tax credit available and also incentives available at the state level, which help to make the technology more affordable than ever. There are even no money down solar programs available. Contact Green Power Energy today for a custom solar quote for your home. Sejarah perkembangan PLTS di Indonesia. Sejarah perkembangan PLTS di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 80-an. Tepatnya pada tahun 1987. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi memulai untuk pemasangan 80 unit PLTS SHS untuk lampu penerangan rumah di Desa Sukatani, Jawa Barat. Sejarah perkembangan PLTS di Indonesia setelah itu pada tahun 1991 dilanjutkan dengan proyek bantuan presiden untuk pemasangan 13.400
445 unit PLTS SHS di 15 provinsi dan kemudian dilanjutkan pada program pemerintah untuk PLTS SHS hingga 90-an akhir. Pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkit listrik ini merupakan salah satu bentuk pemanfaatan energi matahari menjadi salah satu sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan Khatulistiwa memiliki potensi energi surya yang melimpah dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun. Diperkirakan energi surya dapat menghasilkan hingga 4,8 kWh meter persegi. Peluang emas tersebut untuk mendapatkan energi listrik dalam jumlah besar dimanfaatkan dengan baik dengan pembangunan salah satu PLTS yang terbesar di Nusa Tenggara Timur. PLTS terbesar ini terletak di Dusun Bajaneke, Desa Oel Puah, Kupang, Nusa Tenggara Timur dengan kapasitas 5 MW. PLTS ini dapat membantu PLN menutup defisit pasokan listrik. NTT memiliki potensi dalam pemanfaatan energi surya sebagai energi terbarukan. Dalam 1 tahun selama 9 bulan, cuaca sangat panas sehingga pengembangan energi surya di Nusa Tenggara Timur sangat baik. Oleh karena itulah, bersama para investor dibangun PLTS terbesar di Nusa Tenggara. PLTS memang menjadi harapan baik bagi Indonesia yang memiliki iklim panas. Meskipun biaya pembangunannya mahal, tetapi biaya operasionalnya sangat kecil dan tentunya menghasilkan energi listrik tanpa merusak lingkungan. Jenis-jenis PLTS. Yang pertama, off-grid. Off-grid adalah sistem pembangkit listrik yang hanya mengandalkan energi matahari sebagai satu-satunya sumber energi utama dengan menggunakan rangkaian panel surya untuk menghasilkan energi listrik sesuai kebutuhan. Yang kedua, hybrid. Hybrid adalah sumber listrik yang dihasilkan oleh panel surya dapat digabungkan dengan sumber listrik dari PLN. Dengan demikian, secara berganti kedua sistem ini akan saling membackup ketika terjadi kekurangan daya listrik atau pemadaman. Yang ketiga, on-grid. On-grid adalah sistem pembangkit listrik tenaga surya yang mengubah energi panas matahari menjadi arus listrik untuk digunakan pada rumah-rumah menggunakan PLN. Ini adalah salah satu contoh jenis PLTS dengan cara kerja sistem panel surya tanpa baterai atau yang disebut dengan sistem on-grid. Mari simak video berikut ini. Cara kerja sistem panel surya tanpa baterai atau sistem on-grid. Pada siang hari, panel surya memproduksi daya berupa arus DC atau searah dan mengirimkannya ke inverter. Kemudian di inverter, arus DC akan diubah menjadi arus AC atau bolak-balik dan disalurkan ke beban listrik yang ada di rumah, seperti televisi, lampu, mesin cuci, dan beban listrik lainnya. Kelebihan daya yang tidak terpakai akan diekspor dan dicatat sebagai tabungan saldo KWH pada meteran ekspor-impor atau net meter. Karena panel surya tidak dapat berproduksi pada malam hari, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan listrik di malam hari, kita mensuplainya dari PLN. Berikut ini kelebihan sistem tanpa baterai atau on-grid. 1. Menghemat tagihan listrik PLN atau berhubungan dengan jaringan PLN. 2. Dapat melakukan ekspor-impor listrik ke PLN. 3. BEP atau break even point yang cepat. 4. Investasi alat yang rendah. 5. Luas area pemasangan modul surya atau panel surya yang sangat efisien. 6.
perawatan yang sangat mudah. 7. Cocok untuk rumah, industri, dan komersial, atau daerah perkotaan, atau yang terdapat jaringan PLN. Sedangkan kekurangannya, jika daya utama PLN off, PLTS ikut off. Karena sistem on-grid tidak menggunakan baterai, sehingga membuat biaya investasi menjadi menarik. PT Kusuma Energi Mentari, Green Energy for a Better Future. Apa aja kelebihan dari panel surya? Yaitu ada 4. Yang pertama, energi gratis. Sumber energi panel surya berasal dari energi matahari dengan menampung panas matahari pada siang hari melalui panel sehingga dapat dimanfaatkan untuk menyalakan komponen elektrik. Yang kedua, produk ramah lingkungan. Yang ketiga, intensif pemerintah. Dan yang terakhir, keempat, yaitu hemat. Apa saja kekurangan dari panel surya? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah mahal. Dan yang kedua membutuhkan lahan yang luas. Dan yang terakhir, ketiga, tergantung pada matahari. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.